Saya mau memulai pagi hari ini dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan. Awalnya daripada Republik Indonesia dimulai dengan konstitusi daripada negara kita. Saya mau Anda dengar baik-baik. And I want to ask you a question. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kalau di gereja kamu bisa bilang amin gitu. Kamu bangsa Indonesia kan? Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. So ini negara sebetulnya ada di hati siapa ya? Undang-Undang Dasar 45 ada di hati siapa? Ada di hati Allah. So buktinya bahwa kemerdekaan itu ada di hati Allah, dan negara ini negara yang berdaulat, artinya kedaulatan itu berasal dari Allah. Yang punya kedaulatan hanya Allah. Ada amin. Dan negara ini dibangun atas dasar ketuhanan yang Maha Kuasa, yang Esa, peri kemanusiaan, humanity. Kita lihat di Galatia 5 ayat 1. Bahwa Allah berkata melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang 100% kedagingan. Yang self-righteous. Dan Allah berfirman, for freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. So di bahasa Indonesianya dikatakan, oleh sebab itu berdirilah teguh. Tetap merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. So saya mau tanya pada kalian, sebetulnya kepingin hidup merdeka itu usulnya siapa? Ada di batinnya siapa? Allah, ada di Yesus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. So orang yang biasa diperhamba, so tidak ada satu dari kita datang kepada Tuhan dalam bentuk merdeka. Kita semua budak. Budak dosa, budak kesusahan, budak kemiskinan, budak sakit penyakit, budak kepahitan, budak dari sistem mamon. Mamon itu sistem dari negara Asyur yang menghasilkan bahwa kamu bisa punya memperkaya diri dengan sistem bunga berbunga alias utang. Dan berapa dari kalian tahu bahwa utang tidak memerdekakan kita? Karena barang siapa yang berhutang, dia akan menjadi hamba orang yang mengutangi dia seumur hidupnya. Betul atau tidak? So kalau Anda hutang pada bank, Anda adalah budaknya bank. Tetapi melalui Yesus Kristus, kita bisa hidup bebas
utang. Dan tidak mungkin kamu bebas utang sampai pola pikirmu diperbaharui. Dari pola pikir scarcity, kurang, hanya remah-remah, menjadi pola pikir abundance. Dan ukuran mentalitas Allah kita adalah abundance. Kelimpahan. Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. So Tuhan tidak tertarik sama kematianmu. Tuhan gak mau ngurusin tentang kematianmu. Tuhan mau urus tentang kehidupanmu. Haleluya. Ada amin. So tema daripada the 79th anniversary of Republic of Indonesia Independence Day held in August 17, 2024 is Nusantara Baru, Indonesia Maju. Diterjemahkan New Archipelago Advance Indonesia. Anda melihat hari ini foto di belakangnya adalah Mahakarya Putra Bangsa Indonesia. 100% tanah archipelago Kepulauan Nusantara tetap sama. Yang berbeda Jokowi katakan di dalam video YouTube-nya, perpindahan kita memindahkan istana negara dari Medan Merdeka Barat pindah ke IKN, ibu kota Nusantara, bukan ibu kota, hanya kota khusus, tapi Nusantara. 34 provinsi, ibu kotanya satu, namanya IKN New Archipelago. And Pak Jokowi berkata, saya nggak tertarik sama mindah-mindahan kota, mindah-mindahan kantor, mindah-mindahan istana. Saya tertarik dengan perubahan mindset. That's why di Indonesia Baru, di Nusantara Baru atau New Archipelago, yang new adalah mindset, pola pikir. Because the new mindset can advance Indonesia. Jadi sebelum Pak Jokowi menjadi gubernur DKI, kemudian dipromosi menjadi presiden DKI, dia sudah bermimpi. Tidak ada pemimpin yang gak mimpi. Kalau pemimpin cuma gila kedudukan, gila kuasa, itu pemimpin gak akan tahan lama dan tidak tahan pencobaan. Karena ambisi pribadinya akan hancur. Tapi mimpi dari Tuhan tidak akan hancur. Dan saya berdoa, mimpi Allah satu-satunya, Allah segala bangsa, menjadi mimpi presiden penerus daripada Bapak Jokowi. Nusantara Baru, Indonesia Maju adalah lambang dari satu kata, transformasi, perubahan, change. Saya mau tanya pada waktu kalian datang ke Tuhan, bukankah langkah pertama adalah metanoia? Bukankah berita pertama daripada Yohanes Pembaptis menunjuk kepada pelayan yang sesungguhnya Yesus Kristus dari Nazaret adalah bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat? Yes or no? It's all about change. Katakan it's all about change. Apa yang berubah? Yang berubah adalah mindset. Dari mana mindset ini bisa berubah menjadi manifestasi daripada istana negara di Kalimantan Timur? Dari mana? Bangkitnya spirit bangsa Indonesia. Apakah Pak Jokowi bangsa Indonesia? Apakah dia orang Indonesia? Of course. Karena bangkitnya rohnya dia. Indonesia tidak seperti yang sekarang. Saya tadi pagi baru merenungkan kembali kenapa sih alasan dipindahkan. Satu, kita tidak lagi hidup di bayang-bayang kolonialisme. Karena tempat upacara kemerdekaan Republik Indonesia 78 tahun berturut-turut selalu di gedung istana peninggalan penjajah. Sama dengan kita semua pada waktu kita bertobat dari sistem dunia, sistem Mesir, sistem Mamon, sistem egois, sistem target, sistem achievement, sistem kekayaan, akumulasi, productivity, itu dewanya kita tuh. Karena kalau kamu gak productivity-nya tinggi, kamu achieve-nya gak tinggi, you're nothing. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Siapa yang datang ke gedung ibadah, mau gereja manapun juga lah di hari Minggu. Kamu merasa gak layak, minder, karena pendidikanmu gak tinggi, kamu gak bisa berbahasa Inggris, dan kamu stres, kamu sekolahnya juga gak lulus. Mau ngomong aja malu karena melihat dirinya gak layak. Karena identitasmu diatur oleh apa yang kamu lakukan, apa yang telah kamu raih,
Apa yang kau kumpulkan sampai hari ini? Dan berapa populernya sih kamu sama orang? Dan kita punya spiritual identity. Jason Perkins tulis berkali-kali di layar kita. Henry Nouwen menjelaskan, our spiritual identity is not what we do. It's not what we have. It's not what people say about us. It's not about how famous we are. Our spiritual identity is we are the beloved of God. Bahwa kita adalah yang dikasih Allah. Saya nggak peduli kamu dari keluarga melarat, pemulung keluargamu, mamamu jual jamu, papamu tukang beca. Kalian kalau mendengarkan perkataan saya ini, berapa banyak Instagram memunculkan putri putra yang lulus di wisuda Universitas Indonesia. Ternyata ayahnya tukang beca. Ternyata ibunya tukang jual jamu yang kumpulin uang sebegitu ketat supaya nggak dibuangin supaya anaknya lulus dan wisuda. So keberhasilanmu tidak tergantung daripada berapa kayanya orang tuamu, tapi berapa besarnya visi daripada orang tuamu menguasai kalian semua. Tidak ada satu tukang beca maupun ibu tukang jual jamu yang mimpinya anaknya akan memiliki pabrik jamu. Dia hanya berkata, semampu orang tuanya. Aku bukan orang sekolahan. Aku mau anakku punya lulusan sekolahan. Tapi dari situ akan keluar bangsa Indonesia di depan kita. Apa yang menyebabkan Indonesia tidak bisa merata bangkit spiritnya? Kita punya Presiden Republik Indonesia kali ini dalam 1 dekade telah mewujudkan gambaran dia. Dalam bentuk gedung yang bentuknya ini adalah produksi daripada art and sculpture. Perencana daripada gedung Istana Negara adalah seorang artis dari Bali yang bikin gedung patung Garuda, GWK di Bali. Tempat pertemuan semua G20, ASEAN, pertemuan ASEAN, pertemuan World Water Forum dunia yang melanda satu pulau Bali sampai kekurangan hotel. Itu tempat-tempat yang artistik. Karena dunia kepingin lihat Indonesia itu kayak apa sih? Indonesia itu seperti apa sih? Dan tidak ada lambang yang lebih benar kecuali Bhinneka Tunggal Ika. Ada amin. So lambang daripada Nusantara Baru Indonesia Maju adalah Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Dari bentuk gedung istananya, kalau bisa lihat? Lihat dari drone, itu adalah Raja Wali. Itu adalah Garuda. Did you see the building? Oke, tempat upacara kemarin itu bentuknya sudah burung Raja Wali. Dan tempat di belakangnya itu adalah ekornya. Did you see? Jangan lihat kantornya Jokowi. Kalau kantor Jokowi yang berdiri di belakang sayap. Kamu lihat yang di lahan yang ada rumput tuh. That's eagle. Eagle adalah satu-satunya burung yang tahan. Dan butuh bantingan dan butuh storm. Makanya Jokowi dengan rendah hati berkata, dalam 1 dekade ini saya tidak bisa memuaskan semua orang punya ekspektasi. Saya tidak bisa menyelesaikan seluruh rancangan 10 tahun. Dan saya minta maaf untuk itu. Saya percaya penerus yang akan mengambil tongkat estafet saya akan meneruskan mimpi Allah bagi Indonesia. Nah, apa yang membuat Indonesia menunggu 78 tahun? Apa yang membuat Indonesia kok tunggu seorang Jokowi? Siapa sih Jokowi? Latar belakang kamu tahu semua, rumah digusur sama Menteri PU. Hidup di pinggir kali. Sertifikat lulusan dia dipertanyakan, betul apa tidak? Pemilu ronde kedua. Abis, kalau ngomong karakter assassination, he had it all. Tapi apa yang membuat Jokowi bertahan? Visi. Anda mau tahu orang yang gak punya visi? Menjadi karatan. Membuat janji Allah menjadi kanker. Saya berdoa kalian tidak menjadi Kristen kanker. Tapi saya berdoa kamu menjadi Kristen yang berbuah. Ada amin. Apa sih yang membuat kita menjadi Kristen kanker? Di kitab Ulangan ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya belajar. Dan kalau bukan karena kasih karunia Tuhan gak mungkin lah. Gak mungkin kita menjadi bangsa yang memiliki visi. Saya berharap tadi Henry mau nyanyikan, ku punya visi. Untuk negeri ini, ku punya visi. Untuk bangsaku, satukan hati.
untuk negeri ini. Sebab Allah itu tertarik membuat negeri. Allah gak tertarik bikin gedung ibadah. Cari deh. Di 4 Injil, ada gak Yesus bingung beli tanah, nyewa tanah, bangun gedung untuk gedung ibadah? Ada gak? Atau dia berkata, ini bait Allah akan dihancurkan. Bait yang dibangun 46 tahun akan hancur dalam 3 hari. Dan 3 hari kemudian akan dibangun. Betul apa tidak? So he's not interested yang bikin gedung-gedung kayak begini nih. Ini tempat tayang kemuliaan Allah. Ini tempat tayang kebesaran Tuhan. Ini bukan tempat otentiknya Tuhan. Tempat otentiknya Tuhan adalah Anda dan saya semua. Sebab kita semua adalah bait tempat roh Allah berdiam. Ya sobat tidak? Di kitab 2 Korintus 4, bahwa kita semua disusun sebagai batu yang hidup dari Allah. Tempat roh Allah berdiam menjadi tempat rumahnya, rumah rohaninya Allah. Di mana Allah berdiam. So kita ini manusia adalah tempat kemuliaan Allah dinyatakan. Kemuliaan itu apa sih? The holy presence of God. Yang membuat kehadiran Allah nyata, itu tuh kita semuanya. So jangan ngomong tentang rugi laba, kamu ditipu orang, kamu dikhianati orang. Semua orang hidup di dunia yang rusak karena dosa pasti dikhianati. Pasti ditipu. Pasti kena makan orang. Gak usah jauh-jauh. Sama pasangan hidupmu aja ditinggal kok. Halo? Ada perceraian? Ada selingkuh dalam pernikahan? Karena kita hidup di dunia yang rusak akibat dosa. Siapa yang menguasai bumi saat ini? Yesus atau iblis? Iblis, kamu gak usah ragu-ragu, terang, katakan iblis. Kalau gak ada iblis, gak ada abortus. Gak ada kumpul kebo, gak ada pemabok, gak ada pinjol, gak ada pembunuhan, none. Allah tidak punya mimpi bagi bangsanya seperti itu. Itu bukan mimpi Allah itu. So kita lihat kenapa kok mimpinya bisa tidak terjadi. Tapi gak gagal ya. Mimpi Allah tidak bisa gagal. Ngomong sama kiri kanannya, biar gak terjadi sama kamu gak berarti gagal loh. Ngomong sama kiri kanannya, jangan ngomong sendiri, gila kalian. Katakan pada kiri kanannya, hanya karena kamu nasibnya sial, tidak bagus, gak berarti mimpi Allah gagal loh. Saya jamin kamu yang gagal. Oke? Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan. Katakan seberang sungai Yordan. Berarti mereka udah nyebrang belum? Mereka sudah nyebrang belum? Loh kenapa dibilang di seberang sungai Yordan kalau belum nyebrang? Sungai Yordan kan ada 2 sisi kan? Betul apa tidak? So ini udah mau mulai masuk Yeriko apa belum? Sudah masuk Yeriko belum? Dan kamu gak ngerti ilmu buminya bagaimana kamu mau perang. Kamu tuh Kristen apa? Minta disembuhkan, minta diperkaya, minta dijodohin. Gak ada ayat kayak gitu tuh gak ada. Itu berkat yang kamu terima, pertambahan kamu terima akibat kamu hidup di negerinya Allah. Allah bikin negeri, bukan bikin desain gedung untuk orang ngawinin orang. Gak ada, gak tertarik deh. Kalian untuk bisa kawin yang benar, Tuhan kasih kamu free will. Dan pakai free will itu untuk mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak free willmu. Do you understand this? Semua jatuh bangunnya kamu tergantung your free will. Tidak tergantung Allah, please. Karena dia sudah tetelestai di salib. If you're wise, kamu akan pakai kehendak bebasmu, following kehendak Allah. If you're fool, kalau kamu orang bebal, kamu pakai semau gue. So di gereja manapun, organisasi sinode manapun, isinya podoae. People who are foolish or people who are wise. Satu-satunya buku yang menggambarkan 2 macam manusia di bumi. Dari Afrika sampai Eskimo, sampai Australia, sampai Tiongkok. Semuanya baca buku yang sama. Cuman ada 2 macam manusia di bumi. The fool and the wise. Dan saya percaya di GGA masih ada orang fool and some people wants to be wise. Wise has nothing to do dengan academic achievement. Anda bisa menjadi orang yang pintar kuliah, akademisnya luar biasa, tapi bodoh melakukan kehidupan. Saya melayani seorang profesor terpandai matematika di Indonesia, tapi gagal pernikahan.
Is that what you call success? Of course not. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh bangsa orang Israel di seberang sungai Yordan. Harus ke Yeriko mesti nyebrang Yordan. Ingat apa tidak? Di padang gurun, di Araba Yordan, di tantangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hasero di Sahab. Banyak padang gurun yang mereka mesti lewati. Katakan sama-sama ayat 2, 3. 11 hari perjalanan jauhnya. Dari Horeb sampai Kades Barnea. Melalui jalan pegunungan Seir. Saya mau tanya, Horeb itu ada di mana? Di padang gurun atau di mana? Padang gurun ya. Padang gurun, nama lain Horeb apa? Sinai. Kapan Musa menerima 10 perintah Allah? Di gunung Horeb. Horeb sama Sinai sama saja. Oke, tulis supaya nanti kalau ikut tur ke Israel tidak malu-maluin. Oke. Kalau malu-maluin saya tinggalin kamu di Mesir pakai ontak jam 4 pagi dan aku gak mau kembali jemput kamu. Karena saya tidak suka Mesir sama sekali. Mesir pasir debu isinya. Oke. Sampai ke Kades Barnea, so dari gunung Seir, gunung Sinai, sampai ke ujung daripada Israel awalnya tanah perjanjian cuma 11 hari. Turnya cuma 11 hari, makanya semua tur ke Israel cuma 12 hari. Itu pun sudah termasuk PP. Terbang ke Israel, pulang ke Indonesia. Jadi perjalanannya enggak actually 12 hari di Israel. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke berapa hari? Dari Horeb ke tanah perjanjian? 11. Tahun ke berapa Musa ngomong? 40. Jadi perjalanan 11 hari dibikin 40 tahun, itu artinya apa? Orang punya mimpi, orang punya destiny atau enggak punya apa-apa? Dan ciri-ciri orang seperti ini, karakternya ada 5. Berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demi mereka. Katakan semua perintah Allah demi kita. Katakan semua perintah Allah demi kita. Bilang semua perintah Allah. Bukan demi kita aja. Semua perintah Allah demi kebaikan kita. 1, 2, 3. Kamu gak suka perintahnya, gak ada demi kamu. Semua perintah Allah dibikin bukan untuk memenjara kamu. Tapi demi keuntungan kita. Ayat 5, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. 5 buku, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5-5-nya dibacai. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian. Ini suara orang tua yang udah capek ngelihat anaknya gak berubah-berubah. Sudah cukup lama ya kamu tinggal di gunung ini? Berarti kelamaan gak? Di gunung Horeb kelamaan gak? Gunung Horeb di padang gurun bukan? Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori. Ini tanah yang perlu ditaklukkan. Dan kepada semua tetangganya Amori di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, di tepi pantai laut, yaitu negeri orang Kanaan, tanah perjanjian disingkat tanah Kanaan. Dan ke gunung Lebanon sampai Efrat, sungai besar itu. So Allah berkata, kamu tuh di sini tuh udah kelamaan. Karena perjalanannya mesti 11 hari kelar kan, ngapain sampai tahun ke-40, betul apa tidak? It's just too long. You need to move. Kalau bahasa Inggrisnya, break your camp, bongkar kemah-kemahmu, dan angkat semuanya, maju, berangkat. Bukankah ini suaranya Pak Jokowi? Satu-satunya Presiden Republik Indonesia, I think setelah Bung Karno, yang sangat profetik, yang bisa berjalan dengan mimpi adalah Jokowi. Saya belum pernah mendengar ada presiden membangun menara kapsul waktu 2015 sampai 2085. 70 tahun akan terjadi apa dengan anak-anak kita? Mimpinya sudah dimasukin di menara Merauke.
Itu sangat profetik. Dia udah gambarin keturunanku. Siapa cucunya dia namanya? Entes? Etes ya? Etes, betul? Etes yang selalu dibawa ke istana. Selalu dibawa pergi sama dia selain ke mall. Sebagai anak mesti main. Tapi dibawa ke istana. Dibawa ke tempat pertemuan-pertemuan eyangnya. Itu anak tanpa sadar sedang dipersiapkan loh. Untuk melihat kapsul waktu mimpinya dia digenapi. 2085, Etes enggak umurnya 17 tahun loh. 2085 anak itu akan berumur 60 tahunan. Eyangnya membuat negara ini baru mindsetnya. Kenapa kok dibikin EKN? Mengilangi ingatan-ingatan masa lalu tentang kolonialisme. Dan banggakan kemerdekaan yang Tuhan berikan pada Indonesia. Yang kedua, saya baru tahu, Jakarta merembes terus tambah tenggelam. Dalam 50 tahun, ini kota ibu kota kita akan di bawah laut. Oh itu udah diterjemahkan, sudah saya pernah dengar dari nubuatan Cindy Jacob. Tapi karena masih 50 tahun, gak penting buat kita. Tetap yang di padang gurun nikmati. Nah apa sih mimpi Allah kepada bangsa kita? Kepada bangsa perjanjiannya dia, bangsa prototipnya dia, namanya Israel. Kelihatan di Kejadian 12 ayat 1 sama 3. This is the mimpi of God. Tidak ada orang berani memerintahkan orang pindah keluar dari tradisi keluarganya, budaya keluarganya, negara tempat dia bikin nafkah, menjadi kaya raya dan terkenal. Tinggalin semuanya kalau dia gak punya mimpi. Apa mimpi Allah? Sebetulnya, kenapa sih kamu jadi orang Kristen? Buat apa? Kalau hanya kepahitan di gereja melulu. Buat apa kalau engkau gak tahan hidup? Malu, tersinggung, apa kata orang. Ngapain jadi orang Kristen kayak begitu? Lihat gambaran Allah tentang kamu. Lihat gambaran Allah tentang bangsa Yahudi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Yang disuruh pergi ketinggalkan adalah budaya nenek moyangmu. Kalau nenek moyangmu sembah patung, sembah berhala, tinggalin. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Lihat gak mimpinya Allah? Budak-budak Mesir sekarang di mimpinya Allah. Bangsa suatu kerajaan Allah di bumi yang dahsyat. Mimpinya gede gak? Mimpinya gede gak? Kenapa mereka mesti jalan di padang gurun 3 hari 3 malam waktunya? Cuma 3 hari persis seperti permohonan Musa kepada Firaun. 3 hari aja. Lalu mereka kembali kerja lagi. Supaya mereka bertemu dengan Allah yang punya mimpi bagi masa depan mereka. Kenapa mesti dimulai dengan mimpi? Sebab 430 tahun mereka nothing but budak. Kalau 430 tahun kamu budak, 4,5 abad budak. Mana mungkin bayi yang lahir terakhir punya mental raja. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Apa yang merubah mentalitas kita? Gambaran baru. Kalian mesti belajar kumpul sama arsitek-arsitek. Waktu saya duduk sama arsiteknya gedung Kuningan Place. Pak Budiman, lulusan Australia. Dia yang bikin UOB building. Dia yang bikin banyak gedung di Jakarta. Dia berkata, kasih aku waktuin untuk berandai-andai. Saya tanya, Bud, apaan tuh andai-andai? Andai-andai is visualizing what you want. Kamu tuh kepingin apa sih? Kamu beli tanah 1 hektar ini buat apa? Tuh dia tulis. 3 bulan kita gak ketemu. Tapi 3 bulan dia gak nganggur. Dia menggambarkan. Kemudian di lobi apartemen kita ada pekerjaan art and sculpture. Rajutan, pahatan daripada suatu produk seni. Artis top di Indonesia namanya Rita Widakdo. Orang Jerman kawin sama orang Indonesia. So saya kasih tahu bagaimana ini gedung dibeli, bagaimana ini gedung dibangun. Mimpinya apa? Kenapa kok namanya Kuningan Place?
Kuningan memberitahu lingkungannya di mana. Place artinya Pastor Beatrice Kang memberikan dari TCC istilah akronim. The presence itu P, kamu tulis tuh supaya kamu tahu apa artinya place. The presence, L, the love, A, atmosphere, tolong tulis. Supaya kamu bisa kasih ke anak-anak cucumu. Jangan masuk-masuk ke GGA nggak tahu tujuannya buat apa di GGA. In this place, melalui kalian kamu akan create a presence of God. Karena kita bait Allah, kita embak hadirat Allah. Nomor 2, hadirat Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. So presence, love, atmosphere, community, energy. Sudah ditulis? Kamu sudah tahu sejarahnya di gedung dibangun buat apa? Bukan buat orang kaya. Buat orang tenang-tenang, santai-santai. Jason Perkins duduk di sini berkata, saya belum pernah duduk di gedung ibadah yang se-comfortable ini loh. Komplit lagi pakai meja. Kebanyakan di gereja-gereja hanya sembarangan aja begitu. Makanya orang datang juga sembarangan pakai selop, angkat kaki. But not this place. Kamu prepare untuk menjadi murid. With a table, tempat pensil di mejanya sudah ada. Tempat kamu menulis. Apa yang Tuhan ngomong ke kamu. Bukan nonton orang di mimbar. Enggak ada bagusnya orang mimbar dan mimbar. Kalau enggak ngidupin apa yang dia cobain. P adalah presence. L adalah love. A adalah atmosphere. T adalah community. E adalah energy. Where there is love, there is energy. Ada power of God. Aku mimpi Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Gila gak mimpinya Allah? Budak yang digebukin 430 tahun bisa menjadi raja loh. Gak mungkin menjadi bangsa yang besar kalau tidak menjadi raja dan berpengaruh. Dan aku memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Anda tahu orang yang masyhur adanya di Fortune 500 magazine? Adanya di majalah Forbes. Kalau engkau masyhur namanya ada di majalah namanya Ibrani 11. Kamu tanya sama Tuhan kapan namamu ada di situ? Orang gagal tidak ada di Ibrani 11. Orang sukses di Ibrani 11. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi pandangan Allah, mimpi Allah tentang orang Ibrani keturunan Abraham. Yang membuat perjanjian dengan Allah. Di Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Budak-budak melarat. Rumah gak punya, masa depan gak punya, anak cucu gak punya harapan, tanah gak punya. Mereka dikasih gambaran kamu akan menjadi bangsa dan kamu akan menjadi masyhur dan kamu akan menjadi berkat. Berarti gak ada utang piutang dong. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau. Siapa aja yang menyentuh kamu akan aku berkati. Siapa aja berbuat baik pada kamu, aku berkati. Jadi siapapun yang mengelilingi kamu, mestinya tambah kaya bukan tambah bokeh. Mestinya tambah masyhur bukan tambah hancur. Makanya dengan siapa kau berasosiasi menentukan masa depanmu. Aku memberkati orang-orang memberkati engkau. Dan aku mengutuk orang-orang mengutuki engkau. Kamu disakiti orang, dikutuk orang, dikhianati orang, difitnah orang. Tenang, aku yang ngutuk. Saya belajar dari Billy Graham. Pada waktu dia diundang oleh Bill Clinton dan istrinya. Untuk dia mendapat penghargaan. Di tengah-tengah berita yang santer tentang perzinahan dia, adultery dia dengan Monica somebody. Di situ Billy Graham diundang. Dan istrinya. Untuk mendoakan dia. Billy Graham butuh waktu seminggu untuk berdoa. Dan Allah ngomong sama dia, hadir apa enggak? Dan ini jawaban Allah kepada Billy Graham. Penghakiman milikku, penginsafan dosa milik Roh Kudus. Utusanku seperti Yesus. Yesus datang untuk orang berdosa dan memberikan belas kasihan. Agar belas kasihanku membuat dia datang ke Tuhan. Karena yang bikin orang bertobat bukan teguran keras. Yang bikin orang bertobat karena kebaikan Tuhan menuntun orang pada pertobatan.
It's the goodness of God that leads to repentance. So Billy Graham hadir di situ. Kenapa kok dia mau hadir? Penghakiman milik Tuhan. Mau berjinah dengan perempuan lain sebagai presiden Amerika, dia gak pusing. Biar Allah aja yang hukum dia. Do you understand this? That's wisdom. Makanya di gereja cuman ada kalau engkau masuk ke gereja yang ikut Alkitab. Pendetanya mau hidupin Alkitab dan belajar Alkitab. There's only two kind of people di dunia. The fool and the wise. Saya berdoa hari ini, kamu pakai yang namanya wisdom, bukannya foolishness. Foolishness itu hanyalah sekadar upaya manusia membuktikan gue bisa. Tanpa Tuhan gue juga bisa. Dan Tuhannya hanya dipakai buat basa-basi lah, embel-embel, supaya Kristennya kelihatan. So, di slide 20, mimpi Allah kita adalah mimpi bangsa Indonesia. Slide-nya nomor 20. Mimpi Allah itu apa sih? Siapa berkati engkau? Aku berkati. Jadi Allah menciptakan bangsa makmur atau bangsa sialan? Orang kawin sama kamu mestinya tambah makmur atau tambah sial? Mimpi Allah adalah mimpi bangsa Indonesia. Sebab saya tahu ada di Pak Jokowi. Tidak ada presiden yang tergila-gila seperti Jokowi untuk memberantas kemiskinan. Tidak ada presiden yang turun tangan sendiri mengajarkan kepada petani-petani bagaimana melakukan digital commerce, e-commerce. Semua petani kita, tukang jamu kita bisa membuat penjualan pakai handphone. Sehingga produk mereka bisa sampai ke seluruh dunia tanpa harus melalui tengkulak. Bukankah luar biasa? Bekas jemaat kita di sini, Ibu Liz, tangan kanannya diberi Menteri Kominfo. Bekerja sama dengan My Home Jakarta, Apostle Indri yang pimpin. Kita berantas yang namanya hoax. Dengan deklarasi be social media peacemaker. Jadilah pembuat damai di social media. Dunia mau pakai hoax, dunia mau curhat-curhat kepahitan dia. Kita tetap konsisten membagikan kabar baik. Itu bedanya antara orang punya mimpi sama bangsa tak bermimpi. Kamu lihat Pak Jokowi? Saya mengalami reputasi hilang, reputasi lumpur, dilemparin lumpur secara sosial media, surat kabar. Mungkin para pendeta saya sharing, mereka bilang, gue gak kepingin jadi lu. I said, I never regret it. Kalau saya gak ngalami itu, saya gak tahu yang namanya kuasa lututku. Menanti Tuhan berdiam. Selama 6 tahun di kaki Tuhan. Tidak melakukan apa-apa. Menanti Tuhan 6 tahun. Untuk tahun ke-7 keluar SP3 dari Barreskrim. Kamu tahu pengalamannya Jokowi? Lebih gila lagi loh. Kalau ngomong harga dirinya, hancur. Bukan oleh luar negeri, bangsa sendiri. Paling sakit disakiti bangsa sendiri. Keluarga dalam sendiri. Tapi dia lihat, minta maaf, nilai-nilai daripada mimpi Allah ada di Jokowi. I wonder buku apa yang dia baca. Mimpi Allah itu apa sih? Kita buka sama-sama di kitab Ulangan 28. Kalau masih perlu buka Alkitab, bukalah. Kalau sudah merasa suci, mungkin tidak perlu buka. Sudah tahu, udah nyampe kali hidup kalian. Sudah hebat kalian, udah berkati orang, tidak ngutang kiri kanan, tidak ngemis nangis-nangis kiri kanan. Tapi kalau kalian masih seperti saya akan tetap pegang janji Allah ini. Saya tetap mau bermimpi seperti Allah. Saya nggak mau menganggap saya mengerti otaknya Allah. Otaknya dia terlalu besar. Samudra aja segede telapak tangannya. Siapa Indri? Pasti saya pelupa. Makanya Daud pun bernyanyi, jangan lupa kebaikan Tuhan. Lupain orang lain nyakitin kamu. Tapi jangan lupa kebaikan Tuhan. Amin. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bukankah kita belajar EHS untuk belajar mendengar suara Tuhan? Bukankah tujuannya kita solitude and silence to listen to God's voice? Bukankah untuk membangun otot listening to God? Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu,
Lakukan dulu day by day. Dan akibat mendengar, melakukan dengan setia. Bukan kalau kepepet. Dengan setia. Segala perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya mau tanya, apakah Indonesia sekarang namanya di atas segala bangsa di dunia? Yes. Makanya kita dipilih sebagai tempatnya G20. Kita dipilih sebagai tempat utama dari World International Water Forum. 400.000 turis masuk. Berapa triliun masuk ke Indonesia? Kamu gak tahu sih, jangan pernah gak baca surat kabar. Baca surat kabar apa yang menteri kita dan Pak Presiden kita lakukan. Indonesia sangat terkenal sekarang. Indonesia di atas namanya. Dengerin di Instagram, di YouTube, komentar daripada semua media asing tentang IKN Indonesia, di IKN, Ibu Kota Indonesia, Nusantara Baru. Dengan perayaan daripada hari perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Dengerin. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Berkat itu mengejar. Jangan minta diberkati. Orang berkat mengejar kamu kok. Orang sumbernya tinggal di dalam kita kok. Ngapain mengejar berkat? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi modalnya kamu diberkati Allah apa? Punya kemampuan mendengar suara Tuhan Allahmu. Apa yang kamu alami kalau engkau sediakan sabat? Apa yang kau alami kalau engkau melakukan solitude and silence seperti Yesus? Apa yang kau akan alami? Hanya mendengar suara Allah Bapa melalui Yesus oleh Roh Kudus. Dan akibatnya apa yang kau cari-cari dari remah-remah kekayaan Allah kita untuk memperjuangkan nafkah hidup anak cucumu. Tidak perlu dicari, berkat mengejar kita. Amsal berkata, berkat Tuhan yang bikin kita kaya, susah payah tidak menambahkan. Diberkatilah buah kandunganmu, gak ada namanya kemandulan, mati suri. Kalau kandungan diberkati, Tuhan pro abortus apa pro life? Of course. Hasil bumimu diberkati Allah, hasil ternakmu diberkati Allah, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Bisa terlihat di kehidupan siapa? Yusuf bukan? Anak 17 tahun, right? Usia 30 tahun menjadi tangan kanan Firaun. Seluruh Mesir di tangan orang tawanan Yahudi. Hanya Allah kita bisa buat kayak gitu. Diberkatilah bakulmu, tokomu, bisnismu, tempat adonanmu, tempat manufacturing kamu. Gak usah dipikirin. Takut nanti ini ada apa, ini takut gak ada. Itu karena kamu hidupnya gak sesuai dengan Tuhan. Gak dengar suara Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ngomong dong, ini berkatnya buat kamu. Ngapain firmannya saya bacain? Kalau saya gak keberatan baca karena saya penting buat saya. Katakan, karena firman itu harus terukir di hati kita, betul? Kalau gak ada di hati kita mau ngomong apa, ini lupa. Ingat, lidah kita pena yang mahir menulis. Mana lidah murid? 2, 3. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan kau. Ngomong mikirkan aja, gak ada hidup bebas perang. Pasti ada problem. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ada gak musuh bertahan pada kamu? Makanya lucu kalau kamu musuhin orang Kristen. Maksudnya musuh setan yang menjadi musuhmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, tabunganmu, dan di dalam segala usahamu, bisnismu. Ia akan memberkati engkau di rumah kos, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah. Mana berani, Allah hanya Allah kita berani nyumpah pakai namanya. Janjiku pasti akan digenapi. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan cara mendengar suaranya dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Gampang kan ya? Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan Yehova telah disebut atas kita. Dan mereka akan takut pada Tuhan Allah kita.
Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Gak ada gangguan waktu hamil. Dalam hasil ternakmu, hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Dia buka perbendaharaan yang melimpah. Langit untuk hujan bagi tanahmu pada masanya. Memberkati segala pekerjaan. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak minta. So kalau Anda masih pakai pinjol, Anda tahu Anda belum mendengar suara Tuhan. Itu aja intinya. Tuhan akan mengangkat kau jadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan ketaatan kunci daripada terobosan. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. So mimpi Allah, balik ke slide please. Mimpi Allah adalah mimpi bangsa Indonesia. Negara macam apa? Bebas kutuk, bebas dosa, bebas utang, bebas penyakit. Haleluya. Dan mimpi Allah sudah terjadi di hati Allah. Udah terukir, gak akan dibatalin. Abraham mati diterusin ke Ishak. Ishak mati diterusin ke Yakub. Yakub mati diterusin ke Yusuf. Yusuf mati diterusin lagi oleh suku bangsa Yahuda. Gak ada, tidak bisa mati. Untuk mimpi Allah digenapi, kalian butuh yang namanya self-discipline. Tanpa self-discipline, no way bisa mimpi Allah jadi mimpimu. Makanya sebelum kamu melakukan mimpimu, berharap mimpimu digenapi, taruh dulu mimpimu di mezbah Tuhan. Mati dulu, biar Allah genapi mimpinya dia di dalam kamu. Baru mimpimu digenapi. There's no other way. Yang kedua, untuk kalian memiliki mimpi Allah, taruh dulu mimpi keserakahanmu, egoismu. Kalian butuh yang namanya clear vision. Katakan clear vision. Sebab di Amsal 29 ayat 18 dikatakan seperti ini. There is no prophetic vision. Where there is no prophetic vision. Prophetic vision kita adalah perjanjian Allah dan Abraham. The people cast off restraint. But blessed is he who keeps the law. Kalau tidak ada prophetic pewahyuan, umatnya liar, mau-maunya sendiri semuanya. Tapi diberkatilah dia yang memelihara, yang pegang hukum Allah, pegang mimpi Allah. The Message Bible berkata, if people cannot see what God is doing, kalau umatku gak bisa lihat apa yang aku kerjakan, mereka tersandung-sandung kemana-mana dalam hidupnya. But when they attend, kalau mereka beri perhatian pada apa yang kuwahyukan, mereka adalah bangsa yang paling diberkati. So hari ini, di slide 28, padang gurun, gunung Horeb itu padang gurun. Mestinya cuma 11 hari langsung masuk tanah perjanjian. Enggak masuk. Karena mereka salah terjemahan. Kenapa kok sampai 40 tahun betah di padang gurun? Di dalam buku perjanjian lama, next slide please. Karena 40 tahun membuktikan bahwa they have settled down in the wilderness. They made the wilderness their destination. Makanya Allah katakan di slide 31. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Hei, berarti padang gurun bukan destinasimu dong. Jangan bikin rumah mewah dong. Jangan bikin kekayaan di situ. Kaktus, kalajengking, ular isinya. Aku memberikan padamu tanah yang penuh susu dan madu. Maju, berangkat, pergi. Musuh kamu cuma 3. 1, mau cari yang gampang, convenience. Dan Joshua pasal 5 berkata, kamu stop, mana akan stop di Gilgal. Mulai Gilgal kamu akan nyangkul, nanam, nuai, panen, proses. Kamu mesti kerja. Mereka gak mau. 2, karena di padang gurun mereka gak kerja. Cari yang udah biasa kenal. Udah biasa begini. Males kalau mesti sahabat. Aduh, pusing pikiranku kemana-mana. Gak bisa mendingan gue bikin duit lah. Tahu gitu. You don't like to change. Padahal Allah udah bikin sesuatu yang baru. Nomor 3, kamu terlalu banyak kekecewaan. Karena hidup di padang gurun. Hidup penuh dengan sungut-sungut, kepahitan, perjinahan, percabulan. Kamu baca sendiri 1 Korintus 10 ayat 6 sampai ayat 13. 5 dosa yang membuat orang Israel binasa di padang gurun. Itu ada di perjanjian baru.
Extended season of disappointment. Musim menderita, nunggu janji Allah terlalu panjang. Karena nenek moyang mereka gak mau keluar. Karena pengharapan tertunda bikin hati sakit. Anda gak usah sakit hati sama saya kok. Kamu punya janji iming-iming gak nyampe-nyampe. Kamu kepahitan sendiri kok. Nanti mesti cari biangnya dong yang mesti disalahkan. Sama kayak orang Israel. Gak bisa lihat Allah, Musa dong yang ditimpukin batu. Kalau Musa kan kelihatan. So apa yang mesti kita lakukan? Saudara-saudara, Paulus berkata, aku sendiri menganggap aku tidak menganggap aku udah telah nangkep visinya Allah. Tapi satu hal ini kulakukan. Kalau visi Allah belum manifest, lakukan ini. Lupakan apa yang telah di belakangmu. Bad story, painful story, gorgeous story, cerita-cerita yang keren, berapa berjasanya kamu, berhasilnya kamu. Udah lupain itu di masa lampau. There's the past glory. Orang gak hidup dari kesaksian masa lampau. Bosan dengernya. Apa yang Allah kerjakan sekarang ini? Itu yang orang pengen dengar. Di abad 21, di Nusantara Baru, Indonesia Maju. Allah ngomong apa? Arahkan dirimu kepada apa yang ada di hadapanku. Ayo, maju, berangkat, berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh the prize hadiah. Yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. So, jemaat GGA, jangan salah tafsir. Padang gurun bukan tujuan akhirmu. Jangan buat kesalahan dengan menafsirkan sendiri. Bahwa tempat proses pembentukan rohanimu diterjemahkan sebagai destinimu. Semua doa padang gurun, solitude silence is just a temporary place. Karena engkau akan tinggal bersama Allah selama-lamanya waktu dia datang menjemput gerejanya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Aku sudah memberikan persamaan dan pembicaraan yang kau lakukan melalui presiden kami Tuhan. Bapak Jokowi. Dia membawa perubahan. Dia belum tahu menghasilkan Indonesia bebas kutuk, bebas kemiskinan. Menghasilkan bangsa Indonesia yang menjadi berkat bagi segala bangsa. Dia belum tahu, tapi GGA tahu Tuhan. Jemaat ini tahu. Aku berdoa agar umatmu di GGA pagi hari ini membuat mimpi Allah menjadi mimpinya. Tugasnya setiap hari, seperti kitab Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Setiap kali kau berjalan orang tua, kau duduk, ulang perkataan Allah kepadamu. Aku berdoa tidak ada satu jemaat GGA yang hidup semaunya sendiri. Tapi merebut, seize the dream of God. Dan mereka akan berkata, this family has a dream. Setiap keluarga GGA akan berkata, my family has a dream. Aku declare terjadilah ini di dalam nama Yesus. Semua yang sepakat katakan. Sebelum saya tutup, kita buka sebentar di Kejadian 12 dan saya minta kalian membuat komitmen untuk melakukan ini kepada keluargamu sendiri. Semuanya berdiri dengan kitab Perjanjian Allah dan Abraham di tangan kalian. Saya mau Anda buka gadgetmu, buka Alkitabmu. Kalian yang pacaran, yang kepingin kawin, yang kawinnya ngoyo-ngoyo, setengah mati, banyak tekanan, please. Sebelum mikir mau kawin, mau pacaran, omongin ini dulu. Make sure pasanganmu ngerti ini. Kamu salah kawin, kamu akan terseret ke dalam kehidupan nenek moyang dia. Katakan sama-sama. Saya orang tua daripada anak cucu saya. 1, 2, 3. Bagi yang belum punya anak atau belum menikah, katakan. Saya adalah keturunan orang tua saya. Saya adalah anak orang tua saya. Saya berjanji untuk menghafalkan dan menyampaikan kepada anak cucu saya, kepada mantu saya, mimpi Allah kepada bangsa pilihannya. Saya adalah bangsa pilihan. Dalam Kristus, saya keturunan Abraham. Semua janji Allah kepada Abraham milik saya. Oleh sebab itu, nomor 1, saya akan meninggalkan kebudayaan, tradisi, sanak saudara saya, negeri saya, rumah bapak saya. Saya akan pergi ke negeri yang Allah tunjukkan pada saya. Di mana Allah sebagai raja, Allah menjadi pemimpinnya. Aku ikut konstitusinya Allah. Saya berjanji
bahwa saya akan pegang dan melakukan perintah Allah. Karena Allah mau membuat saya menjadi bangsa yang besar. Keturunan saya, bangsa yang besar. Allah akan berkati saya, serta membuat nama saya masyhur. Dan saya akan menjadi berkat. Allah berjanji akan memberkati orang-orang memberkati saya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk saya. Dan oleh saya, di dalam Kristus, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya adalah pembawa mimpi Allah. Bapak surgawi, aku rekam apa pun yang mereka katakan dari Kejadian 12 ayat 1, 2, 3. Itu mimpimu ya Allah Bapa bagi setiap kami. Kami akan menjadi orang kepala bukan ekor, di atas bukan di bawah. Kami pemberkat bukan pengemis. Kami bukan pengecut, kami bukan pecundang. Kami adalah lebih dari pemenang bersama Kristus. Di dalam nama Yesus terjadilah di semua orang. Ngerti apa gak ngerti, tapi percaya ada Allah yang hidup dan punya mimpi bagi hidup saya dan anak cucuku. Sampai buyut-buyutku, semua akan menyembah Allah yang membuat janji dan punya mimpi seperti ini. Terjadilah di dalam nama Yesus. Semua sepakat katakan. God bless everybody.